Halo teman-teman, gimana kabarnya hari ini? Kali ini kami akan memaparkan penjelasan mengenai metode pembelajaran sosial oleh Albert Bandura. Dengan beranggotakan yang pertama Bunga Rizka Sahara dengan NIM 005, kemudian Debbie Dwi Oktavia dengan NIM 016, kemudian Muhammad Rizal Umami dengan NIM 023, kemudian Andini Imanda Hafsyah dengan NIM 025, kemudian Siti Asmaul Khoria dengan NIM 027, dan yang terakhir yakni Sarah Hasna Ulaya dengan NIM 039. Biologi merupakan ilmu belajar secara konsep, teori, dan praktik. Dalam hal ini, pembelajaran biologi perlu dilakukan secara pengamatan dan perlu adanya model dalam pembelajaran. Teori Albert Bandura relevan dengan konsep pembelajaran dalam biologi karena dalam konsepnya menyatakan konsep pengamatan dan model. Fase teori Bandura. Atensi, mengarahkan perhatian siswa dengan menonjolkan secara fisik tugas yang relevan. Retensi, meningkatkan dengan melatih informasi yang akan dipelajari dikaitkan dengan informasi yang disimpan sebelumnya. Produksi, perilaku yang dihasilkan dibandingkan dengan representasi konseptual model, dan yang terakhir yakni motivasi, konsekuensi dari perilaku yang dimodelkan memberi informasi kepada pengamat tentang nilai fungsional kelayakan. Penerapan teori belajar sosial Albert Bandura dalam pembelajaran taksonomi. Yang pertama adalah perhatian atau attention. Dalam pembelajaran biologi, guru menampilkan model taksonomi berupa bagan atau spesimen. Melalui model tersebut, siswa dapat melihat langsung cara pengelompokan makhluk hidup sehingga mereka menjadi lebih tertarik, penasaran, dan antusias dalam memahami konsep klasifikasi. Proses yang kedua yaitu retensi atau retention. Untuk meningkatkan retensi siswa dalam pembelajaran taksonomi, dapat diimplementasikan kuis interaktif dengan cara guru mengajukan pertanyaan seperti ini termasuk organel apa atau hewan ini termasuk kingdom apa. Siswa tidak hanya lebih aktif, tetapi juga lebih mudah mengingat materi karena proses belajar menjadi menyenangkan dan berulang. Reproduksi atau reproduction. Pada tahap reproduksi, siswa menirukan cara guru dalam mengidentifikasi hewan melalui hewan awetan yang diperlihatkan. Kemudian dikelompokkan ciri-ciri yang diamati. Dari proses ini, siswa mampu berdiskusi untuk memahami pembelajaran taksonomi serta dapat bekerja sama pembuatan taksonomi secara mandiri. Motivasi atau motivation. Siswa menjadi termotivasi untuk berinovasi dan berpikir lebih kritis. Siswa menjadi lebih aktif dengan kegiatan yang sesuai dengan taksonomi. Siswa terdorong menjadi kreatif dalam memecahkan suatu masalah. Kesimpulannya, teori Albert Bandura memiliki keterkaitan dengan pembelajaran biologi. Teori ini relevan karena dapat diimplementasikan terhadap konsep pembelajaran biologi, terkhususnya pada pembelajaran taksonomi tersebut. Biologi tidak terlepas dari proses pengamatan dan pembuatan model. Siswa harus diberikan pemahaman dengan mendalam tentang konsep-konsep dasar biologi sehingga mereka tidak hanya meniru prosedur secara mekanis tetapi juga memahami prinsip yang mendasarinya. Terima kasih.